saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya, Linda Wirawan, dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi hari ini. Seperti biasa, kami akan menghadirkan beragam informasi yang unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, olahraga elektronik yang lebih dikenal dengan e-sport kini semakin berkembang dan memiliki banyak peminat. E-sport juga sudah menjadi olahraga yang diperlombakan di ajang internasional seperti SEA Games ataupun Asian Games. Lantas seperti apa keseruan bermain e-sport dan apakah e-sport bisa menjadi profesi yang menjanjikan? Hal ini akan kita bahas bersama dengan dua narasumber kita. Sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV ada Mas Risman selaku Ketua Umum UKM Unhas e-sport. Selamat pagi Mas. Pagi Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol panjang ya mengenai e-sport. Dan juga sudah hadir ada Mas Adrio selaku pengurus UKM Unhas e-sport. Selamat pagi Mas. Pagi Kak. Gimana kabarnya hari ini Mas? Baik. Baik ya, sudah siap kita akan memperkenalkan e-sport kepada para pemirsa Sapa Sulsel yang sedang menonton. Saya ke Mas Risman terlebih dahulu. Mas Risman, kalau mungkin buat para pemirsa yang menyaksikan yang belum paham, bisa menjelaskan e-sport itu sebenarnya apa sih Mas? Kalau seperti yang dibilang tadi ya, e-sport itu merupakan elektronik sport atau elektronik olahraga elektronik. Iya. Nah, kalau dari sudut pandang sendiri sih, menurut saya terkait e-sport itu merupakan salah satu cabang olahraga yang unik. Kenapa unik? Karena peminatnya ini nggak kalah jauh dibandingkan dengan olahraga-olahraga terkenal lainnya seperti sepak bola, begitu Kak. Nah, terus e-sport ini juga dari sudut pandang saya merupakan olahraga yang bisa dibilang cukup keren. Mengapa? Karena bisa kita lihat di zaman sekarang ini juga bukan hanya laki-laki saja yang mayoritas pemainnya, tetapi juga perempuan yang bermain e-sport itu juga sudah banyak di zaman sekarang ini. Oke, jadi pemain e-sport itu bukan hanya didominasi oleh laki-laki gitu ya, betul. tapi juga ada perempuan. Tapi kalau kita berbicara mengenai olahraga ya, olahraga itu bisa dikaitkan dengan olahraga fisik, menggunakan kesehatan fisik seperti itu. Kalau dari menurut Mas Adrio, kenapa sih e-sport ini dikategorikan olahraga, Mas? Karena kegiatan e-sport ini kita menggunakan lebih banyak dari pemikiran, strategi, bagaimana cara kita mengatur strategi untuk memenangkan pertandingan, saling backup ketika bermain dan sebagainya. Jadi memang olahraga tim seperti itu ya, menggunakan pemikiran, harus fokus. Ini bisa kalau saya bilang mirip 11-12 dengan catur atau gimana nih? Betul. Jadi memang menggunakan pemikiran dan fokus ya? Strategi juga. Dan juga strategi. Banyak manfaatkah yang bisa dirasakan dari bermain e-sport ini, Mas Risman? Kalau manfaat menurut saya sih banyak juga. Dimana kita juga pemikirannya diolah, terus seperti yang dibilang teman saya tadi, strategi juga, kerja sama tim yang memang dibutuhkan juga di dunia kerja nantinya, begitu Kak. Komunikasi yang dibangun juga sangat perlu di dalam ketika bermain begitu. Oke, jadi beragam aspek ya diperlukan ketika betul. kita ingin menguasai e-sport ini. Salah satunya adalah juga komunikasi seperti itu bersama dengan rekan tim. Kalau boleh tahu saat ini game apa nih yang rame dimainkan dalam e-sport, Mas Adrio? Untuk zaman sekarang itu kayaknya di Mobile Legend, ada juga PUBG, Dota, dan juga apa lagi? Bisa ditambahkan mungkin Mas Risman? Kayaknya itu aja sih. Tapi yang lainnya itu juga kayak Free Fire juga masih banyak peminatnya sih. Oke, jadi masih banyak peminatnya. Ada beberapa game ya yang bisa dimainkan dalam e-sport ini. Kalau boleh tahu sejak kapan sih e-sport ini mulai populer di Indonesia, Mas Risman? Nah, kalau menurut saya ya, itu populernya mungkin di tahun 2019 mungkin, walaupun di tahun-tahun sebelumnya itu sudah ada, tapi menurut saya puncak-puncaknya di tahun 2019. Kenapa di tahun 2019? Karena di tahun tersebut itu bisa kita lihat bahwa COVID di zaman itu ya. Nah, COVID sehingga banyak orang yang menghabiskan waktu di rumah gitu. Terus menurut sumber yang saya dapat ini Kak, itu di tahun 2020 di mana lagi ngelenjak-lenjaknya ini COVID. Iya. Itu angka penggunaan gadget atau mobile itu meningkat, dan juga game online di zaman itu juga sangat meningkat. Sehingga gimana tadi? Apa? Kapan populernya ya, di Indonesia? Sehingga gitu di tahun itu memang saya juga lihat betul-betul sih di game online itu sangat populer lah. Sangat diminati seperti diminati itu. Kalau di Makassar apakah memang juga ikut tahun 2019 atau gimana?
Kalau iya sih kayaknya juga tahun 2019 sudah ini. Oke, jadi Sudah di Kota sangat populer. Makassar ini sudah sangat populer bersamaan dengan di Indonesia itu di tahun 2019 ya, ketika kemudian di tahun 2020 ada COVID sehingga kemudian banyak orang beraktivitas di rumah dan juga itu membuat aktivitas penggunaan mobile ataupun penggunaan game online ini meningkat seperti itu. Kalau boleh tahu mungkin secara individu dari Mas Risman, kenapa sih pengen tertarik terjun di dunia e-sport? Apakah memang hobinya sering main game atau seperti apa nih Mas Risman? Ya betul sih, kalau dibilang hobi betul ya, karena salah satu alasannya itu karena hobi. Terus sisi lain sih saya lihat juga setelah game online ini punya apa namanya, bisa dibilang profesi juga. Nah itu makin meningkatkan nih rasa ingin melanjutkan keseriusan di game online itu seperti apa ke depannya nanti. Oke, gitu. jadi ingin menekuni secara serius Secara ya. serius. Kalau dari Mas Adrio, sejak kapan nih pengen join di e-sport? Sebenarnya saya main game sudah dari lama, dari SMA. Kemudian di SMA itu saya belum dapat teman-teman yang sehobi dengan saya. Jadi di Kemudian teman-teman sekolahnya nggak ada yang hobi main game gitu ya? ada tapi tidak ada yang maksudnya yang mau berkompetisi begitu, Oke, yang mau secara serius Iya. gitu ya. Betul. Kemudian setelah masuk kuliah itu ternyata ada komunitas Unas Sport ini. Kemudian saya juga mulai ikut-ikut turnamen. Ternyata juga itu membuahkan cuan begitu. Oh, Iya. oke. Jadi memang saat ini kalau ada turnamen itu ada hadiahnya gitu Ada, ya. Hadiahnya ada. itu biasanya seperti apa sih Mas Risman? Bisa dalam bentuk in-game, bisa juga dalam bentuk fresh money, Kak. Oke, dalam bentuk prize money. Kalau boleh tahu dapat bocoran dikit dong. Kira-kira kalau sekali menang turnamen bisa dapat berapa? Tergantung skala turnamennya ya. Kalau Oke. semisal skala warkop-warkop itu mungkin ya 1 juta atau 2 jutaan gitu. Nah kalau semisal skala nasional itu bisa ratusan juta. Bahkan ini yang baru-baru ini yang Liga Nasional itu hampir 3,2 miliar kalau nggak Iya, salah, Kak, 3,2. total hadiahnya. Wow, jadi memang bisa dikatakan profesi ini sangat menjanjikan Iya, gitu betul, ya, Kak. karena bukan hanya sebagai hobi gitu, tapi juga ternyata bisa menghasilkan seperti itu. Oke, nah kalau boleh tahu juga bisa diceritakan kalau misalnya satu tim untuk ikut turnamen itu mereka harus kumpul berapa orang nih, Mas Risman? Nah kalau di game Mobile Legends sendiri itu untuk intinya main 5 orang, tapi bisa pakai cadangan 1 atau 2 orang itu Oke. biasanya. Oke, Gitu. jadi memang untuk satu tim Mobile Legend butuh 5 orang dengan 1 atau 2 orang sebagai cadangan. Cadangan, betul. Kalau dari Mas Adrio selain Mobile Legend, untuk tim-tim lain seperti game-game yang tadi Mas Adrio sebutkan untuk Dota, PUBG dan lain-lainnya itu butuh tim berapa orang? Kalau setahu saya PUBG itu butuh 4 orang beserta 1 atau 2 cadangan, terus Dota 5 mungkin, Kak. Oke, jadi memang setiap game itu jumlah timnya beda-beda Beda-beda, gitu ya, betul. menyesuaikan. Apakah ada aturan-aturan tertentu atau prinsip-prinsip tertentu yang dipegang ketika mengikuti turnamen e-sport atau misalnya nggak boleh gini, nggak boleh gitu, seperti apa Mas Risman? Kalau saya sih mungkin lebih ke attitude aja sih ya. Attitude ya? Ya kenapa? Karena attitude itu sangat penting. Dimana banyak nih keluhan-keluhan dari anggota juga kalau sering di apa namanya sih, kasarnya mungkin dikatain gitu ya. Oke, ngomong kasar gitu ya. Ngomong kasar gitu. Terus kenapa juga attitude itu penting? Karena itu juga bisa membangun kepercayaan diri teman satu timnya dan juga kepercayaan diri kita sendiri gitu. Oke, kalau dari Mas Adrio ada nggak yang ingin ditambahan mengenai apa-apa sih yang nggak boleh dilakuin dalam turnamen e-sport? Kayaknya taunting yang berlebihan karena bisa jadi itu memicu keamarahan dari pihak lawan, kemudian beradu jotos di luar. Oh, jadi memang sekali lagi attitude itu Attitude sangat penting penting, ya. betul, Kak. Oke, kita masih akan ngobrol lagi mengenai e-sport dan juga menggali lebih dalam mengenai UKM e-sport Unhas. Namun kita jeda sejenak, Mas Risman dan juga Mas Adrio. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sumsel. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas TV, Rumah Pemilu.
Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih juga bersama dengan Mas Risman dan juga Mas Adrio membahas banyak mengenai UKM Esport Universitas Hasanuddin. Nah kalau boleh tahu bisa jelasin dikit nggak Mas Risman terkait kapan terbentuknya UKM ini dan juga latar belakang terbentuknya, silahkan. Untuk terbentuknya sendiri itu kita replanning terbentuk di tahun 2020 pas saya masih maba, Kak. Oke. Terus dan resminya itu di tahun 2021 dalam bentuk masih komunitas. Nah mungkin bocoran dikit nih buat teman-teman kampus-kampus lain yang pengen juga bentuk UKM atau komunitas e-sport. Iya. Nah jadi itu ada salah satu program nih, sebut aja nggak apa-apa. Iya. Ya dari game Mobile Legends itu developernya Moonton. Itu ada programnya Student Leader, di mana itu memang program ini membantu nih mahasiswa yang pengen membangun komunitas e-sport di kampusnya. Berupa kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas gitu, Kak. Seperti turnamen, gathering, nobar turnamennya gitu, dan lain-lain sebagainya. Dan itu pun ada benefitnya yang ditawarkan. Apa tuh benefit yang ditawarkan? Ada item in-game, ada juga first money-nya. Terus sertifikat juga sih, ditambah relasi juga. Oke, jadi ditambah relasi, kita bisa saling berkenalan dengan siapapun itu yang bermain game online secara online gitu ya. Dan juga bisa langsung bertatap muka membentuk sebuah komunitas seperti itu. Kalau dari Mas Adrio mungkin bisa kasih bocoran sedikit, butuh berapa lama sih waktu yang dibutuhkan jika seseorang ingin menjadi ataupun bisa bergabung bersama dengan e-sport UKM dari Universitas Hasanuddin? Gimana ya? Yang pertama itu ada proses pengambilan formulir. Pengambilan formulir. Ya, kemudian ada sesi wawancara, kemudian ada gathering, dan ada vacation di tahap terakhir. Kalau sesi wawancara biasanya apa nih yang ditanyakan kepada orang yang ingin bergabung bersama dengan tim e-sport Unhas? Dan saya, Iya. Oke. Kalau dari sesi wawancaranya itu kita lebih menggali pengetahuan mereka terkait e-sport dan juga UKM Unhas e-sport itu. Jangan sampai mereka masuk di UKM e-sport itu nggak bawa apa-apa gitu. Minimal tahu, nggak perlu paham, minimal tahu saja apa itu e-sport, apa itu UKM Unhas e-sport gitu, Kak. Oke, jadi kalau misalnya nggak tahu main game, nggak jago main game, itu tetap diterima atau gimana Mas Adrio? Tetap diterima karena kami tuh di dalam UKM kita juga sering latihan sama new member. Oke, jadi ada pembinaan ya Iya. yang diberikan kepada new member. Kalau boleh tahu kegiatannya nih Mas Risman bisa dipaparkan, adakah kegiatan rutin setiap minggu atau seperti apa? Nah untuk kegiatan minggu itu kita dalam bentuk mini turnamen. Iya. Terus kadang juga kalau gatheringnya itu nggak per minggu tapi selalu ada, mungkin setiap bulan ataupun 2 bulan sekali gitu. Nah itu untuk menjalin hubungan antara member dan member yang lain dan juga member dengan pengurus gitu, biar Oke. lebih dekat. Biar lebih dekat ya, biar Iya. lebih terjalin intimate seperti itu antara member satu dengan member yang lain. Iya. Nah kalau tadi yang unik sekali dikatakan bahwa tidak perlu harus jago bermain game untuk bisa bergabung dengan tim e-sport Unhas. Lantas kemudian kalau new member nih, joinnya nggak terlalu jago, butuh berapa lama sih waktunya sampai mereka bisa jago, Mas Adrio? Tergantung individu masing-masing ya. Kalau misal dia serius untuk bermain, belajar gamenya sendiri bagaimana, mungkin setengah tahun bisa lah. Setengah tahun, 6 bulan itu udah bisa jago gitu ya? Tergantung Lumayan. keseriusan Iya, tergantung. gitu. Iya. Keseriusan. Kalau saya misal ya kemudian gitu naik turun gitu agak susah juga sih, Kak, kalau kemudian Iya. gitu. Karena itu juga bisa jadi salah satu penghambat keseriusan mereka itu ingin fokuskan bermain gamenya gitu. Oke, jadi memang juga harus fokus seperti itu. Nah, yang unik juga nih stigma dari masyarakat ya, kalau bermain game, oke ada UKM, ada juga profesinya dan juga ada masa depan yang menjanjikan. Tapi di satu sisi kalau untuk stigma-stigma orang-orang Negatif, zaman dulu bilang kok main game terus, belajarnya gimana nih di kampus. Nah, ini gimana nih cara menyeimbangkannya? Jangan sampai e-sportnya jalan, ternyata akademisnya nggak jalan, atau akademisnya jalan, ternyata e-sportnya nggak jago-jago gitu. Gimana pendapat Mas Risman? Nah, sebenarnya itu sih yang perlu kita ubah dari stigma negatif di orang-orang tua ya. Karena seperti yang Kakak bilang tadi, orang-orang zaman dulu tuh, aduh game gimana nih dengan akademiknya gitu. Iya. Nah, kalau kita sendiri di UKM Unhas Sport ada aturan di mana setiap anggota itu wajib IPK-nya minimal 2,75. Oke. Iya. Sehingga apabila ada anggota yang di bawah IPK tersebut, itu akan kita bekukan status keanggotaannya, itu, Kak. Dan perlu juga teman-teman ketahui bahwa tidak semua game itu e-sport.
gitu. Memang e-sport adalah game, tapi tidak semua game itu e-sport. Oke. Itu yang perlu ditanamkan ke teman-teman yang Apakah selama ini stigma orang-orang bahwa semua game itu masuk e-sport atau seperti apa? iya, kalau yang sepengalaman nih ya, iya gitu stigmanya mereka gitu. Oke. Dan sampai ini sebut aja ya, game judi gitu itu nggak termasuk e-sport ya. Oke, Gitu. betul ya. Jadi Jangan. jangan beranggapan bahwa Bahwa semua semuanya game itu itu adalah e-sport, e-sport. ya. Kalau Candy Crush termasuk e-sport nggak? Enggak. Ini kan banyak tuh ibu-ibu yang suka main Iya. Candy Crush. Jangan-jangan bilang, aku bisa nih berprofesi sebagai e-sport E-sport. ya. Jadi enggak ya, enggak Enggak. semua game itu masuk dalam Kategori e-sport. Seperti tadi juga sudah dikatakan oleh Mas Adria dan Mas Risman, beberapa games yang termasuk dalam kategori e-sport ada Mobile Legends, Dota, dan juga ada beberapa lain Iya. kategorinya seperti itu. Baik. Kalau saya kembali ke Mas Adrio, Mas Adrio mungkin bisa dijelasin sejauh ini UKM e-sport Universitas Hasanuddin ini sudah berprestasi di kancah mana saja sih, Mas? Untuk sejauh ini sudah banyak prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh UKM e-sport, seperti di turnamen yang baru-baru ini ya, PMCC. PMCC ada juga di Mobile Legends itu yang Kajinbot, apalagi Iya, itu. juara 1 nasional antar kampus Iya. yang diadakan oleh aplikasi Titi Chat. Ya. Terus juga ada ini sih lebih ke individu member juga gitu. Kan ditarik sama apa namanya tim e-sport yang ada di Makassar buat mewakili e-sportnya gitu. Kayak Oke. semacam apa sih disewa gitu atau bagaimana ya? Oke. Dikontrak. Jadi Dikontrak, bukan jadi ya. bukan hanya berarti dalam lingkup e-sport Unhas saja, tetapi member-member ini juga bisa berprofesi sendiri Sendiri, gitu ya, betul, Kak. berjalan secara individu. Sejauh ini sudah ada berapa individu yang seperti itu? Sudah banyak, Kak. Sudah tim banyak. Bahkan ladies. hampir ya tim ladies Unas Sport hampir semuanya itu ditarik tim-tim luar untuk dikontrak gitu. Oke, jadi seperti yang tadi dikatakan bahwa bukan hanya didominasi oleh laki-laki Laki-laki ya, ya, tetapi perempuan. juga ada perempuan dan tim ladiesnya sudah ditarik kebanyakan gitu. Kebanyakan Iya, tuh, kebanyakan Kak. ladies. Oke, tapi kalau misalnya kemudian mereka sudah berprofesi, sudah dikontrak, itu apakah ada ketentuan akademis yang bertabrakan atau seperti apa? Ketentuan akademis bagaimana itu, Pak? Misalnya mereka harus kerja, kemudian di satu sisi juga ada perkuliahan, jadwal kuliah, itu seperti bertabrakan atau gimana? Kalau bertabrakan enggak sih, Kak, soalnya ada sebelum kontrak itu ada biasanya namanya perjanjian gitu, yang dimana itu harus disepakati oleh kedua belah pihak, gak boleh satu pihak gitu. Oke, baik. Kalau memang merugikan satu pihak ya bisa saja pihak yang lainnya kayak mau mengundurkan diri atau tidak mau terima kerja, ya terserah gitu sih. Oke, Bisa jadi didiskusikan begitu terkait kontrak kerjanya. bisa didiskusikan, bisa semuanya bisa dikomunikasikan seperti itu ya, biar dua-duanya bisa berjalan beriringan, e-sport dan juga akademis. Akademis. Oke, seperti tadi juga sudah disebutkan ada beberapa kompetisi yang sudah sempat diikuti oleh UKM e-sport Unhas. Kalau saat ini di kancah internasional, ini kompetisi-kompetisi ataupun turnamen-turnamen apa saja yang sedang berlangsung dan dicita-citakan ingin bergabung dari tim e-sport Unhas? Kalau bisa tembus ke yang internasional sih, kenapa enggak gitu, Kak? Iya. Kalau boleh tahu turnamen-turnamen apa saja sih yang sedang berlangsung di kancah internasional? Mungkin yang akan segera datang M World Championship yang diadakan untuk game Mobile Legends. Terus PMCC itu untuk PUBG nasional kalau nggak salah, Kak. Tapi itu masih taraf nasional. Iya. Terus untuk game lain masih kurang informasi sih terkait itu. Oke, jadi memang masih terus berjalan gitu Berjalan. ya. Oke, kita masih akan ngobrol lagi mengenai bagaimana kemudian potensi ke depannya, masa depan dari profesi ini seperti apa, namun kita jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas TV, Rumah Pemilu. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Mas Risman dan juga Mas Adrio membahas banyak terkait dengan e-sport, baik itu yang ada di Indonesia, Kota Makassar ataupun yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, kalau kita boleh tahu juga Mas, kita berbicara tadi mengenai perjanjian ataupun masa depan
dari profesi e-sport sebagai atlet e-sport ini. Dari pandangan Mas Risman, seberapa menjanjikan sih? Jangan sampai banyak kemudian yang menyaksikan kemudian pengen ikut, ternyata kemudian putus tengah jalan atau nggak bisa jadi atlet atau masa depannya seperti apa? Pandangan dari Mas Risman seperti apa? Coba lagi sih ya keseriusannya itu bagaimana di profesi tersebut. Karena bukan cuma di e-sport itu bukan cuma atlet doang sih yang terkait prospek kerja ke depannya bagaimana, tapi ada juga pekerjaan-pekerjaan yang lainnya yang ada di e-sport seperti caster, terus live streamer gitu, dan masih banyak lagi sih Kak gitu. Oke, jadi bukan hanya sebagai atlet Sebagai ya, atlet. tetapi banyak kemudian tim manajemen yang besar juga menjadi salah satu proses pembuka lapangan kerja dalam dunia e-sport ini. Kalau dari Mas Adril gimana tanggapannya? Sama sih kayak Risman tadi di apa? Bagaimana kemudian perjanjian prospek ke depan dari profesi ini? Iya, ada banyak profesi-profesi yang bisa dimasuki di dunia e-sport ini, bukan cuma jadi atlet saja. Jadi jika ada yang tertarik di dunia e-sport mungkin tapi nggak ahli di bermain game gitu, bisa mungkin jadi caster, cosplayer gitu. Iya. Jadi memang bisa banyak cabang nih dalam dunia e-sport yang bisa dijadikan profesi. Oke. Nah, tapi gini Kak juga bahkan banyak atlet itu yang justru beralih profesi jadi live streamer gaming gitu. Apakah karena profesi atlet ini tidak menjanjikan jadi beralih ke live streamer atau gimana? Kebanyakan yang beralih profesi itu lagi rehat gitu Kak. Karena kan butuh istirahat juga tuh. Oke. Mungkin tergantung alasan juga, ada yang mungkin karena cedera atau bagaimana gitu. Oke, jadi pokoknya let it flow aja, jalani secara enjoy dan juga pasti akan ada jalan yang terbuka untuk dunia e-sport ini. Nah, kalau kita berbicara mengenai dunia e-sport ini, jika ingin bergabung, apakah ada perangkat tertentu yang harus dimiliki oleh misalnya mungkin new member ataupun orang-orang yang baru tertarik dalam dunia e-sport ini, Mas Risman? Ya gadget sih Kak, karena kan itu perangkat paling utama kalau semisal gamenya mobile. Kalau semisal gamenya PC gitu ya pasti perangkat yang wajib dimiliki ya PC gitu. Adakah minimal kriteria untuk PC ataupun gadget yang mereka miliki? Nggak ada kriterianya, selagi masih possible untuk digunakan dan untuk digunakan bermain gitu ya silahkan, masih bisa kok. Kalau untuk di turnamen adakah kriteria untuk perangkat? Ya sebaiknya perangkatnya yang paling bagus. Soalnya itu salah satu aspek yang mendukung kelancaran bermain kita begitu, selain jaringan gitu. Gadget perangkat yang digunakan juga sangat penting Kak. Perangkat yang paling bagus, nah contohnya apa aja nih Mas Risman? Apple mungkin ya, Apple, ROG juga kalau misal mau Android ya ROG. Itu untuk ya mobile. Kalau PC no clue sih kalau yang terkait itu. Oke, jadi memang butuh perangkat yang bagus tentunya ya, dan juga jaringan yang bagus untuk mendukung permainan nanti di dalam turnamen seperti itu. Baik. Nah, kalau kita berbicara mengenai e-sport ini, sejauh ini pandangan kalian terutama di Sulawesi Selatan dan Kota Makassar, apakah semakin banyak peminat atau seperti apa? Dari Mas Adril mungkin bisa tambahkan? Menurut saya di Sulawesi Selatan ini sudah banyak peminatnya, lumayan banyak ya, karena sudah banyak player-player dari Makassar ini ikut di turnamen-turnamen yang sudah besar, kayak yang siapa dari Onyx ya, Onyx Suns ya dari Makassar. Dari player Makassar itu paling teman-teman dulu pasti sudah tahu sih Suns itu siapa gitu. Kalau memang top e-sport pasti sudah tahu Suns. Oke, jadi membawa nama besar dari Kota Makassar gitu ya, menuju ke turnamen yang sangat besar. Oke. Di sisi lain juga itu bisa kita lihat peminatnya dari segi penonton yang kita adakan di Liga Nasional kemarin yang ada di Unhas. Terus juga bisa kita lihat dari turnamen yang kita adakan itu pendaftarnya itu sampai berapa tim, itu juga menjadi salah satu aspek penilaian kita terkait peminat e-sport di Makassar itu bagaimana. Soalnya turnamen yang kita adakan itu kebanyakan itu khusus mahasiswa dan juga khusus untuk yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan Kak. Jadi itu bisa jadi penilaian kita terkait peminat e-sport di Makassar bagaimana. Oke, jadi memang semakin berkembang dan juga semakin banyak bisa dilihat tadi dari salah satu aspek yaitu penontonnya seperti itu. Gitu. Oke, kalau e-sport dari Universitas Hasanuddin, dukungan seperti apa sih yang dibutuhkan? Pertama dari pihak kampus dan yang kedua mungkin dari skala pemerintah. Dukungan seperti apa yang dibutuhkan UKM-UKM e-sport seperti kalian ini? Mungkin lebih ke tempat sih buat
kita untuk ini apa namanya? Latihan. Ya latihan, karena betul sih dibilang teman saya bahwa kita tuh butuh yang namanya komunikasi antar sesama player begitu. Oke, jadi untuk saat ini yang paling urgent adalah butuh tempat, butuh base camp untuk kemudian bisa beraktivitas di sana. Kalau untuk membuat suatu event, apakah itu membutuhkan dukungan dari pemerintah atau seperti apa? Oh ya, butuh juga pastinya. Soalnya itu juga kalau saya misal nggak dapat dukungan, artinya e-sport di Makassar ini masih kurang gitu. Bentuk dukungan seperti apa sih yang dibutuhkan dari pemerintah? Mungkin bisa ke fresh money begitu, bisa. Oke. Apa? Mungkin tempat untuk diadakannya turnamen. Ya bisa juga. Soalnya salah satu kendala terbesar kalau kita pengen adakan juga itu ke tempat sih Kak, karena kalau mau buat persuratannya pasti butuh tempatnya kita cantumkan begitu juga. Oke, jadi memang butuh banyak sekali dukungan untuk membuat dunia e-sport ini bisa lebih berkembang, bisa lebih maju, baik itu di Indonesia ataupun di kota Makassar itu sendiri. Oke, terakhir mungkin dari Mas Adrio terlebih dahulu, harapan dan juga keinginannya ke depan untuk dunia e-sport, baik itu untuk tim e-sport Universitas Hasanuddin ataupun dunia e-sport secara keseluruhan di Indonesia, silahkan. Mungkin dari saya, harapan saya itu dunia e-sport ini mungkin lebih besar lagi di Makassar, dan banyak-banyak player-player dari Sulawesi Selatan ini diambil untuk di turnamen-turnamen nasional maupun internasional begitu. Oke, harapannya besar agar player-player Makassar ini bisa sukses ya di kancah nasional ataupun internasional. Dari Mas Risman? Ya kurang lebih sama sih Kak. Semoga player-player e-sport yang ada di Makassar bisa bersaing nih dengan mereka-mereka yang ada di pusat. Terus untuk harapan saya buat seluruh player e-sport yang ada di Indonesia ataupun seluruh dunia itu mungkin vibes atau ekosistem e-sportnya itu diperbaiki lagi, baik secara lebih ke itu sih Kak. Soalnya bisa dibilang ekosistem e-sport ini tercap buruk ya dari segi playernya gitu. Jadi mungkin bisa lebih diperbaiki lagi. Oke, bisa lebih diperbaiki lagi. Tentunya biar tetap semangat. Keep spirit untuk Mas Adrio dan juga Mas Risman, tetap jaga semangatnya untuk memperbesar, mempermaju dunia e-sport yang ada di Indonesia, dan juga terkhusus agar player-player dari Kota Makassar bisa membawa nama besar menuju ke turnamen-turnamen kancah nasional dan juga kancah internasional. Terima kasih sekali lagi Mas Risman dan juga Mas Adrio sudah join bergabung di Studio Kompas TV. Tadi kita ngobrol asik sekali, seru sekali mengenai dunia e-sport. Semoga sekali lagi dunia e-sport bisa menjadi lebih maju yang ada di Indonesia. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi hari ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.